selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Gloria Ringkuangan, biasa dipanggil Kak Glo. Nah, pagi hari ini Kak Glory ditemanin oleh Kak Chopin sama Kak Srina. Nah, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa. Adik-adik di rumah, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, turut campur tangan, memberkati kakak-kakak yang ada Tuhan, bahkan adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mau buka doa ibadah kami pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, pada saat ini kakak jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Pakai gerakan semuanya ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan, putar bersama-sama. Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Bahuku ke depan, bahuku ke belakang, bahuku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan, putar bersama-sama. Pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama. Sekarang semua ke depan, semua digoyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Masih rindu memuji Tuhan? Masih kuat adik-adik? Kita akan mendaki-daki gunung. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Pakai gerakan semuanya ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam lautan. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus, satu kali lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Putar hijau membentang. Yesus besar di kanan, kau ada di kiri kau ada di atas dan di bawah. Siapa ada? Tuhan Yesus di suka. Kau ada di duka pun kau
tiba saatnya kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Haleluya Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan sorga. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku untuk selama-lamanya. Satu kali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan sorga. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku untuk selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku untuk selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku untuk selama-lamanya. Kunci tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Ikuti Kak Glo berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, acara selanjutnya kakak serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kakak Copin di sini. Nah, kalau minggu lalu terakhir Kak Ani sudah bahas soal review ya tentang buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya direview sama Kak Ani kan. Sampai terakhir adalah penguasaan diri. Nah, kenapa sih 2 bulan ini kita harus fokus belajar tentang buah-buah roh? Nah, hari ini kakak mau sampein kenapa ya kita harus belajar buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu ada 9, betul? Terima kasih buat adik-adik yang kemarin sudah kirim video menyebutkan buah-buah roh ya. Yang belum, yuk ikut aktif ya, terlibat ya untuk setiap tugas yang diberikan. Nah, kenapa sih harus 9 tadi? Kenapa harus 9? Karena yang 9 tadi itu di Galatia itu mencerminkan bahwa itu adalah gambaran karakter yang baik. Tapi gak cuman baik doang, tapi menggambarkan karakter yang baik seperti Kristus. Jadi kenapa kita harus belajar terus-menerus untuk 9 buah roh? Kenapa kita harus mengasihi? Kenapa kita harus menguasai diri? Kita harus punya lemah lembut supaya kita bisa serupa seperti Kristus. Kenapa sih harus serupa seperti Kristus?
Karena tugas kita sebagai anak Tuhan hidup di dunia ini, ketemu tetangga yang sebelah kiri, ketemu tetangga sebelah kanan, ketemu teman-teman, kita memang harus menunjukkan sifat-sifat Kristus. Supaya apa sih? Supaya orang-orang melihat Kristus dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Sampai semua orang lihat Kristus di hidup kita, kita jadi berkat buat orang lain, sampai benar-benar orang bisa percaya sama Yesus. Lewat siapa? Lewat diri kita, lewat diri adik-adik. Jadi memang tugas kita sebagai anak Tuhan, adik-adik di rumah sama kakak-kakak juga, kita harus terus berusaha, kita harus terus belajar serupa seperti Kristus. Memang susah ya kadang-kadang ya. Kadang kita suka marah-marahnya masih banyak, ngambek-ngambeknya banyak. Kadang kita disuruh mama gak taat, gak bisa menguasai diri, mau-maunya kita aja. Tapi jangan patah semangat, karena kita harus terus belajar, harus terus mau berubah sampai kita seperti Kristus. Nah, jadi itu yang kakak bagiin hari ini. Kristus suka marah-marah enggak? Enggak. Tuhan Yesus suka berantem-berantem enggak? Enggak. Tuhan Yesus suka enggak taat? Enggak. Dia selalu taat, dia selalu penuh kasih, ya kan? Dia selalu lemah lembut. Nah, kita memang harus belajar serupa seperti Kristus. Dari mana taunya, Kak? Coba ingat, waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, kira-kira itu kenapa Tuhan Yesus buat? Karena Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang sudah datang. Ya kan? Orang-orang udah datang dengerin Tuhan Yesus cerita dari pagi sampai siang ke sore. Tuhan inget, belum pada makan. Makanya Tuhan kasih mujizat dari 5 roti 2 ikan, bisa makan, bisa kasih makan semua orang yang ada di sana. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus penuh kasih. Tuhan kalau nggak sayang, Tuhan kalau nggak penuh kasih, dia biarin aja orang-orang kelaparan. Tapi kan Tuhan Yesus nggak gitu ya. Apalagi ya? Tuhan Yesus punya murid kan? Muridnya ada berapa? 5? Salah. 9? Salah. Berapa? 12 murid. Nah, kalau kita di rumah aja suka punya kakak 1 ya. Kadang ada adik juga 1, jadi 2 ya saudara di rumah. Kadang-kadang sama kakak 1 kita suka nggak baik ya, suka berantem, suka nggak cocok, suka kadang-kadang susah deh nurutnya. Kebayang gak sih Tuhan Yesus punya saudaranya 12? Banyak banget ya. Tapi Tuhan Yesus betul-betul sabar sama murid-muridnya kan. Kalau kita punya adik, kadang kita suka gak sabar. Bener gak? Sama adik kita suka gak sabar deh. Sukanya pengen marahin adik deh. Tapi Tuhan Yesus sabar loh menghadapi 12 muridnya. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Nah, terus ingat-ingat apalagi ya tentang Tuhan Yesus ya. Nah, kakak ingat, Tuhan Yesus juga punya hati yang sangat-sangat murah hati. Punya hati yang luar biasa murah hati. Contohnya apa? Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang buta. Betul? Terus dengan menyembuhkan orang tuli. Betul? Orang lumpuh bisa berjalan. Terus Tuhan Yesus juga bisa membangkitkan orang mati, ya kan? Nah, itu semua terjadi kenapa? Karena Tuhan Yesus betul-betul punya hati yang murah hati. Ketika dia melihat ada yang sakit, tergerak untuk menolong. Ada yang terluka, tergerak untuk mengobati. Nah, itulah Tuhan Yesus punya karakter yang murah hati. Kemanapun dia pergi, dia pasti akan menolong orang lain. Ingat ya cerita di bagian ke Ana, orang Samaria yang murah hati. Nah, itulah karakter dari Tuhan Yesus. Gak cuma di situ, yang luar biasa dari Tuhan Yesus adalah kesetiaan. Ketika dia disalib,
Itu membuktikan kesetiaan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Dia tidak mau melakukannya mungkin sebagai manusia. Siapa sih yang mau disiksa? Ya kan? Siapa sih yang mau disalib? Ya kan? Gak ada yang mau. Tapi Tuhan Yesus setia melakukannya sampai akhir untuk menggenapi firman Tuhan. Memang dia setia kepada Bapa. Ingat gak ya waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Ya kan? Berarti Tuhan Yesus juga gak mau melakukan itu. Dia tahu itu hal yang sangat sulit. Tapi Tuhan setia. Dia melakukannya sampai akhir. Betul? Kita juga harus belajar setia melakukan perintah Tuhan. Apalagi ya? Oh iya, penguasaan diri ya. Contoh Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari. Siapa yang ingat story-nya? Digodain ya sama si iblis, digoda terus untuk makan. Tapi Tuhan Yesus bisa menguasai dirinya. Padahal iblis memberikan tawaran-tawaran yang menarik ya. Jatuh aja, turun aja, katanya pasti nanti ada malaikat yang tolong. Nih, dunia dikasih, kata iblis gitu ya. Kalau Tuhan Yesus tidak menguasai diri, dia tergoda. Tapi Tuhan Yesus menguasai diri. Nah, itu adalah beberapa contoh yang kakak kasih. Jadi betul ya, kita harus serupa seperti Kristus karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh duluan kan, untuk bisa kayak tadi, contoh yang kasih, contoh yang murah hati, kesetiaan, penguasaan diri, betul? Dan kita harus seperti itu. Nah, sekarang kita mau buka yuk firman Tuhannya. Kita buka Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Kalau kelas besar wajib buka Alkitab ya. Udah? Dibuka? Yuk kita baca hitungan ketiga. Yohanes 15 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Aku di sini hurufnya besar. Jadi itu tuh menunjukkan Tuhan. Makanya tinggallah di dalam aku. Aku siapa? Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Seperti ranting gak dapat berbuah dari diri sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, pada pohonnya. Nah, kenapa harus punya karakter Kristus? Karena firman Tuhan ini bilang kita memang harus tinggal di dalam Tuhan. Di dalam aku, A-nya besar itu Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan supaya kita bisa melakukan hal-hal yang benar, supaya kita bisa berkarakter seperti Kristus. Jadi jangan pernah menyerah. Yuk tetap semangat untuk punya karakter Kristus melalui 9 buah roh. Tuh, di sini dibilang Yohanes 15, demikian juga kamu tidak berbuah. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan berbuah. Apa artinya berbuah? Ya kita gak akan bisa punya karakter Kristus. Kita gak akan bisa membuat orang lain lihat Kristus dalam diri kita. Kita gak akan bisa buat orang lain percaya Yesus lewat diri kita. Karena kita gak berbuah. Karena kita tidak taat sama Tuhan. Kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita gak tinggal dalam Tuhan, ya pasti kita sifatnya gak bagus. Kita suka marah-marah yang kakak bilang tadi. Kita suka ngomel-ngomel. Kita suka ngeluh. Kita suka iri-iri, benci-benci. Ya udah pasti kalau ada teman yang kayak gitu ya, kakak sih gak mau deket. Kakak gak mau kenal, gak mau temenan. Soalnya karakternya gak bagus kan. Kalau udah kayak gitu, ya kita gak akan bisa jadi berkat, gak akan bisa berbuah. Orang gak akan bisa lihat Kristus dalam kita. Kenapa? Karena kita iri hati terus. Ya, jadi makanya Yohanes 15 ngingetin, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, di dalam kita semua. Dan nih ayat satu lagi nih,
yang menekankan kenapa sih kita harus tinggal dalam Kristus. Buka lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Yuk kelas besar, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ini menekankan lagi yang kakak bilang, kenapa kita harus punya karakter Kristus? Ya memang harus, ya kan? Firman Tuhan bilang, kalau kita ada di dalam Dia, di dalam Tuhan, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus hidup dengan kasih, dengan kemurahan, kesetiaan, kesabaran. Nah, kita harus hidup seperti itu. Gak mudah sih, kakak tahu, tapi kita harus berjuang, kita harus semangat sama-sama. Memang kita harus tuh berarti gak neko-neko, gak ada alasan. Memang harus, wajib hidup seperti Kristus hidup. Caranya melalui 9 buah roh. Kita belajar terus-terus karakter kita yang harus penuh kasih, harus lemah lembut, penguasaan diri, banyak sekali kan. Nah, kita harus seperti itu. Memang harus, sekali lagi bilang sama-sama harus ya. 1, 2, 3. Harus. Sekali lagi. 1, 2, 3. Harus. Betul, harus. Wajib, nggak boleh enggak. Hidup seperti Kristus hidup. Punya karakter Kristus. Jadi itu aja firman dari kakak pagi ini, mengatakan bahwa kenapa kita harus belajar 9 buah roh? Karena memang itu yang Tuhan mau. Kita hidup seperti Kristus hidup. Dan kita tinggal di dalam Tuhan, maka iya, kita harus berkarakter seperti Kristus melalui 9 buah roh. Nah, yang terakhir, kadang kak susah ya. Iya, gimana caranya? Cuman ada 2 cara. Lagu sekolah minggu terus yang kakak ingat, baca kitab suci, doa tiap hari. Cuman itu yang bisa membangun kita kuat karakter seperti Kristus. Waktu mau marah-marah gak jadi, karena ingat firman udah penuh nih di hati kita. Ingat, karakter Kristus, jadi gak jadi marah-marah. Jadi cuman 2 itu caranya, baca kitab suci sama doa tiap hari. Sampai di sini dulu dari kakak. Ada tugas, minggu ini ada tugas dari Kak Copin ya. Untuk kelas besar, dengarkan baik-baik. Nah, kakak minta, tadi kan kakak udah kasih contoh. Yang dari kasih, contohnya Tuhan Yesus ngapain sih yang menunjukkan dia penuh kasih? Tuhan Yesus ngapain sih yang menunjukkan dia setia? Nah, PR kalian adalah tulis di kertas, nanti difotoin aja ya, kirim ke WA grupnya atau kirim ke kakak boleh. Tulis di kertas, karakter apa yang mencerminkan, karakter Kristus yang mencerminkan kasih itu contohnya apa? Karakter Kristus yang mencerminkan setia itu apa? Yang kakak udah contohin tadi ya. Contohnya yang kasih, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kelas besar tugasnya itu cari. Waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini, dia melakukan apa aja? Dari yang dia lakukan, kira-kira itu contohnya masuk ke mana ya? Apakah itu kasih, sukacita, damai, kemurahan, kebaikan? Nah, itu PR-nya. Ditulis saja di 1 kertas. Yang harus kalian cari adalah 3 karakter. Jadi sepanjang Tuhan Yesus hidup, dia melakukan banyak hal, betul? Cari 3 saja yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang termasuk buah-buah roh. Jelas ya? Kalau kelas kecil,
berdoa sama mama sama papa. Ya, yang kelas kecil berdoa, doanya apa Kak? Minta tolong Tuhan Yesus buat kalian bisa melakukan 9 buah roh. Karena itu tidak mudah. Oke? Jadi yang kelas kecil berdoa aja. Kelas kecil mah gak usah difoto ya. Jadi kakak percaya mama papa tolongin ya anak-anaknya di rumah untuk mereka berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus. Yang kelas besar kakak tunggu ya sampai hari Senin besok jam 9 malam. Dibuat ya tugasnya ya. Oke, firman kakak sudah cukup sampai sini. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini mengajarkan kami untuk kami punya karakter seperti Engkau. Kami tahu tidak mudah, tapi kami mau terus belajar Tuhan dari masa kecil kami membangun karakter seperti Kristus. Karena kami tahu ini adalah kewajiban, ini adalah keharusan. Seperti yang Tuhan mau untuk kami hidup seperti Engkau hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong supaya firman ini kami ingat terus dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya tidak terbuang dengan sia-sia, sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa siang ini terus memberkati orang tua kami, papa mama kami, kakak adik kami untuk mereka tetap sehat. Di tengah situasi sekarang mereka tetap mengandalkan Tuhan di tengah situasi sekarang. Karena kami tahu Tuhan yang akan menolong kami dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sampai ketemu minggu depan. See you. Jangan lupa tugasnya ya. Bye-bye.